kalahkan maut, Penyelamat yang bangkit dan hidup. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, menang kalahkan maut, Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, dahsyat, dahsyat berkuasa. Here we go. Bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masukkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeah. Yesus, Yesus, come. Sama-sama kita katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, rumah pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, rumah pertahanan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Sorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, rumah pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya.
Students, welcome back to Radiant Student Online Service dalam seri bulan Oktober yaitu Overcome October. Kita akan bahas hal-hal apa aja yang membuat kita para pelajar seringkali mengalami masa-masa stuck dan hal-hal yang membuat kita sulit untuk maju untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Salah satunya adalah fear atau ketakutan. Mari kita buka hati dan kita buka pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan membebaskan kita dari segala ketakutan yang kita hadapi dalam kehidupan. Let's start with pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengalahkan maut, mengalahkan ketakutan. Dan hari ini kami mau untuk mengenal Tuhan kami, mengenal siapa diri kami di dalam Tuhan. Roh Kudus pimpin kami untuk menerima firman dan juga untuk mengalami perubahan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mengalami perubahan. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita kembali lagi di The Series Overcoming October. Dengan judul No Trap of Fear, gak ada jebakan ketakutan. Teman-teman sebagai anak Tuhan, bukan berarti kita bebas dari rasa takut, setuju? Ada aja takutnya, ada banyak hal yang bikin kita takut. Takut menghadapi ulangan, takut gak beres belajarnya, takut nilai jelek, takut gak punya teman, takut jadi jauh sama teman yang lagi deket, takut dimarahin mama, papa, takut akan kondisi keluarga yang lagi gak menentu. Dan ada banyak takut-takut lainnya. Tapi tahu gak sih kalau takut itu sebetulnya wajar sebagai manusia. Yang membedakan adalah apa alasan kita takut. Apakah kita takut kepada manusia atau takut kepada Tuhan? Sangat-sangat berbeda kalau kita takut kepada manusia dan kalau kita takut kepada Tuhan. Kalau dibilang di firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu bukan berarti kita ketakutan, kita trembled, gemeteran, sampai sembunyi di kolong meja. Takut akan Tuhan muncul karena kasih. Muncul dengan dasar love. Sehingga kita tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Sama seperti waktu kita sayang sama seseorang, kita sayang keluarga kita sayang mama papa kita akan berusaha menyenangkan hati mereka. Dan kita gak pengen membuat mereka sedih atau kecewa. Jadi beda banget dengan ketakutan yang bikin kita sampai gemeteran ya teman-teman. Waktu kita takut akan Tuhan, hati kita itu jadi bersih dan jadi jernih. Karena hati kita terus-menerus dibersihkan oleh kasih Tuhan. Tetapi waktu ada hal-hal yang membuat kita meragukan Tuhan dan mulai takut pada manusia, kita mulai masuk ke dalam trap of fear. Hati kita mulai tercemar. Ini adalah sebuah gelas yang berisi air bersih. Coba saya minum dulu air ini ya. Tadi satu orang kru memberikan minum ini buat saya dan saya yakin ini air bersih ya. Kita minum dulu nih teman-teman. Airnya sudah berkurang dan air ini air bersih. Kalau air ini dicampur dengan satu tetes air toilet dari WC ya teman-teman. Walaupun hanya satu tetes, tetapi air bersih ini tetap sudah tercemar dan tidak bersih lagi. Saya nggak mau meminumnya karena sudah terkontaminasi. Seperti di gambar ini bayangkan apakah teman-teman ada yang mau meminum air yang satu gelasnya bersih tetapi diteteskan oleh satu tetes air dari toilet. Teman-teman saya yakin tidak ada seorang pun yang dengan rela hati bersedia minum air yang dicampur dengan air toilet. Walaupun air toilet itu cuma setetes. Kecuali dia gak tahu ya teman-teman. Tapi gak ada yang dengan rela yang bilang oh ya saya dengan senang hati akan meminumnya. Nah teman-teman saya yakin kita semua on the same page. Di Alkitab ada sebuah kisah yang menarik dalam 1 Samuel 15. Kisah ini ceritanya tentang seorang raja bernama Raja Saul. Teman-teman pasti tahu ya. Raja Saul ini adalah raja yang dipilih oleh bangsa Israel dan dia adalah seorang raja yang dikatakan gagah, dikatakan elok parasnya, dikatakan dia tinggi besar, pokoknya dia keren banget dan karena dia tinggi besar dia jadi seseorang yang kelihatannya sangat kuat, sangat perkasa. Nah, Saul ini dipilih oleh rakyat, Saul ini dipilih oleh bangsa Israel untuk menjadi raja mereka karena keren. Berapa banyak sih teman-teman kalau milih kadang-kadang bahkan mungkin sering kita memilih berdasarkan apa yang kita lihat oleh mata kita. Nah suatu hari si Saul ini disuruh oleh Tuhan. Kita lihat di ayat yang pertama 1 Samuel 15 ayat yang pertama dikatakan begini. Berkatalah Samuel kepada Saul. Samuel ini adalah seorang nabi. Zaman dulu setiap pesan dari Tuhan disampaikan lewat nabi. Lalu nabi ini berkata kepada Saul dan biasanya semua orang yang disampaikan pesan oleh nabi biasanya dia adalah pemimpin. Dibilang gini, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan.
Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan padanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi perintahnya jelas ya, dibilang bahwa kata Tuhan, Samuel bilang, Ul, Saul dengarkan ya kata Tuhan, nih orang Amalek ini sudah pernah membuat bangsa Israel susah. Nah sekarang Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan bilang bunuh semua. Semua laki, perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, menyusu lembu maupun domba, unta, keledai semua. Artinya kalau semua berarti 100% dan tidak ada satupun yang disisakan. Nah kita lihat apa yang dilakukan oleh si Om Saul ini. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Wah banyak sekali ya pasukannya ya teman-teman ya. Di ayat yang ke-7. Singkat cerita, Saul menang. Singkat cerita, Saul memukul kalah seluruh orang Amalek mulai dari daerah Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Raja orang Amalek ini namanya Raja Agag. Nah Agag, raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Padahal dibilangnya tadi Tuhan katakan jangan sisakan satupun. Tapi Saul menangkap Agag, raja orang Amalek hidup-hidup. Dan selain Raja Agag, ayat 9 dikatakan bahwa Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Apakah Saul melakukan firman Tuhan? Sampai ayat ini, secara sekilas, Saul sepertinya taat, sepertinya keputusannya baik. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik lagi, dia tidak 100% taat kepada Tuhan. Dia menyelamatkan Agag dan hewan-hewan yang gemuk dan bagus. Dia hanya menumpas yang buruk-buruk aja. Saul membiarkan rakyat mengambil apa yang mereka mau. Rakyat pengen lembu tambun, wah lumayan nih buat di rumah, wah lumayan nih buat persembahan kepada Tuhan. Nah padahal dia adalah raja yang seharusnya membimbing rakyatnya untuk taat kepada Tuhan. Dan di sini Saul memikirkan apa yang menurut pikirannya baik. Dia pikir bagus juga deh kalau yang lembu-lembu yang tambun, domba-domba yang gemuk dibawa pulang kan bagus. Sayang dong kalau ditumpas jadinya mubazir. Itu adalah pemikiran dari Saul. Padahal yang Tuhan minta adalah tumpas semuanya. Nah kira-kira Tuhan tahu gak ya apa yang Saul lakukan? Tuhan tahu gak ya kalau Saul ini nyisain sedikit-sedikit yang bagus-bagus? Atau mungkin Tuhan gak tahu karena semua dimusnahkan kecuali hewan-hewan yang tadi disebutin. Yang tambun, yang gemuk. Nah di ayat 10 ternyata datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Katanya gini, aku menyesal. Wah Tuhan bisa menyesal ya teman-teman. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Tuhan lihat bahwa Saul memilih untuk tidak taat. Yang namanya ketaatan pada Tuhan adalah sebuah pilihan. Itu adalah pilihan Saul. Tuhan gak bisa memaksa. Wajib taat ya. Karena yang namanya ketaatan adalah pilihan dari orang tersebut. Lalu dikatakan lagi, maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Samuel sedih banget, aduh gimana dong nih si Saul malah jadi berbalik pada Tuhan. Berbalik jadinya gak mau lagi ikutin Tuhan. Ayat ke-12, lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk ketemu sama Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel. Loh kok udah pergi duluan? Dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel ketemu Saul, yang dikatakan Saul adalah, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Ini kata Saul, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Wah, Saul menyapa Nabi Samuel dan bilang dengan confident, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ini entah dia yang bicara dengan kesadaran penuh, dia pikir dia taat, atau dia sebetulnya merasa bersalah, tapi dia coba melogikakan kesalahannya, bahwa kesalahannya itu sebetulnya benar. Gimana coba teman-teman? Salah tapi benar. Lalu ini yang dikatakan oleh Nabi Samuel. Samuel mengatakan, kalau begitu apa itu bunyi kambing domba?
Apa itu bunyi-bunyi yang kedengeran yang sampai ke telingaku ini? Lalu jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Apakah terdengar baik rencananya? Baik. Dan malah dia bilang, ini adalah untuk Tuhan. Dia cover kesalahannya, dia cover ketidaktaatannya dengan kata-kata untuk Tuhan. Di sini Saul mulai beralasan dan dia menyalahkan orang lain. Saul mulai blaming game dengan mengatakan bahwa rakyat yang menyelamatkan kambing domba bukan saya kok, rakyat yang pengen. Lagian lembu-lembu yang baik doang, lembu itu sapi ya teman-teman, kerbau gitu ya. Tapi yang saya ambil tuh, yang rakyat ambil lembunya yang baik kok, yang terbaik malah. Dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Seolah-olah baik, tetapi itu bukan yang Tuhan minta. Ayat 16. Lalu Samuel bilang sama Saul. Dan terdengar Samuel udah pusing, dia bilang, sudahlah. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul, silakan katakanlah. Samuel bilang, bukankah kamu walaupun kamu itu kecil, kamu itu orang biasa, tetapi kamu sudah diangkat menjadi raja. Dan bukankah Tuhan sudah mengurapi engkau jadi raja. Bukankah Tuhan udah baik banget sama kamu, walaupun kamu tuh rakyat biasa, tapi Tuhan memberkati kamu. Dan Tuhan menyuruh engkau sebagai raja pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ayat 19, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ternyata teman-teman, apa yang namanya mengambil jarahan? Kadang-kadang dalam peperangan yang ada dalam Alkitab, ada kalanya Tuhan bilang jarahlah semuanya. Ambillah untuk kamu. Tapi dalam kisah ini Tuhan katakan habisi semua, jangan ambil jarahan. So yang penting itu bukan jarahannya diambil atau jarahannya gak diambil. Yang paling pentingnya itu adalah mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Listen. Di sini Saul memang dia tahu tapi dia tidak mendengarkannya. Dan dikatakan kenapa engkau gak dengar suara Tuhan? Kenapa engkau ngambil jarahan? Kamu melakukan apa yang jahat. Wah ternyata tidak mendengar itu jahat di mata Tuhan. Tidak taat pada Tuhan itu jahat. Tetapi ayat 20 Saul malah ngomong gini, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Wah dia tetap kalau bahasa Sundanya itu dia kekeh katanya. Dia kekeh, aku mendengarkan suara Tuhan. Aku mengikuti jalan yang disuruh Tuhan kepadaku dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas. Dia mulai berkelit ke sana, berkelit ke sini. Aku udah gini, aku udah gitu. Cuman ininya doang, cuman itunya doang. Berapa sering sih kita cukup familiar ya dengan situasi seperti ini. Aku gini kok, tapi nggak begini. Nah, ternyata Saul pun dia orang biasa dan dia juga melakukan hal yang sama. Tapi dia bilang gini lagi, rakyat mengambil jarahan, dia mengambil kambing domba, dia mengambil yang terbaik. Dan itu akan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Saul mengulangi lagi ucapannya di awal. Dia ulangi, dia bilang aku udah lakuin firman Tuhan kok. Aku udah bunuh semua kecuali si Raja Agag doang. Dan sisanya juga kambing lembu dan jarahan saya ambil yang bagus-bagus untuk persembahan pada Tuhan. Saul bukannya merasa bersalah, Saul bukannya bertobat. Padahal jelas-jelas Samuel udah bilang Tuhan tuh gak senang, Tuhan tuh gak berkenan. Dan dikatakan kamu melakukan hal yang jahat. Hari itu Saul mengeraskan hati. Dia keraskan hati, dia tidak mendengar apa yang dikatakan Samuel. Dia mementingkan keinginan rakyat, bukan lagi keinginan Tuhan. Ayat yang kedua-dua dikatakan, Samuel jawab, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Samuel mengatakan bahwa mendingan juga kamu mendengarkan apa yang Tuhan minta daripada kamu sok-sokan bilang mengorbankan korban, kamu pikir ini baik. Karena bagi Tuhan bukan apa yang kamu pikir baik, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dikatakan lagi, Saul ini sudah durhaka, sudah jahat karena dia tidak mendengarkan. Dan dikatakan bahwa pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Tahu gak teman-teman apa itu dosa bertenung?
Dosa bertenung itu adalah dosa sihir, dosa witchcraft kalau dalam bahasa Inggrisnya. Dan dosa bertenung itu dikait-kaitkan dengan yang namanya hal-hal yang berhubungan dengan okultisme. Dikatakan bahwa kalau kamu gak mendengarkan suara Tuhan, itu sama seperti bertenung. Dan kedegilan itu keras kepala, tidak mau mendengarkan. Itu adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Menyembah berhala disamakan dengan tidak mau mendengar. Wah, ternyata yang Tuhan inginkan adalah didengarkan ya. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saat itu, posisi Saul yang diberikan oleh Tuhan mulai akan terancam. Ayat 24, setelah posisinya terancam, Saul mulai takut. Dia ngomong, aduh aku telah berdosa. Ampun, aku telah berdosa. Sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Sekali lagi dikatakan, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Dia beralasan lagi, karena aku takut kepada rakyat. Bukan takut kepada Tuhan. Ada dua hal yang berbeda, takut kepada Tuhan dan takut kepada rakyat. Dan Saul sudah masuk jebakan. The trap of fear of man. Dia masuk ke jebakan takut akan Tuhan. Dan dia bilang gini, sekarang ampunlah dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah Tuhan. Dia bertobat, tapi dia juga beralasan. Pertobatannya campur-campur. Jawab Samuel pada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. So it's as simple as listen to God, it's as simple as obey God. Bagi Tuhan jadi raja atau bukan jadi raja itu as simple as listen to God. Sesimpel taat pada Tuhan. Dan bukan tentang pengorbanan, bukan tentang ngasih hewan-hewan, ngasih harta-harta. Bukan, bagi Tuhan yang paling penting adalah taat kepada Tuhan. Kalau misalnya kamu sedang pergi ke satu restoran. Dan kamu sangat-sangat ingin makan ayam goreng sambal penyet. Wah, enak banget ya teman-teman. Siapa di sini yang suka ayam goreng sambal penyet nih? Tapi tahu-tahu, kamu dipesenin. Dipeseninnya bukan ayam goreng, tapi kamu malah dipesenin steak. Waduh, kamu lagi kepengen ayam goreng dikasihnya steak. Ya, kamu mungkin makan aja, tapi hatimu gak se-happy itu. Teman-teman, apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan bukan tentang apa menjadi pemikiran kita. Tapi apa yang menjadi pemikiran Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Kisah Saul ini adalah cerminan dari kita. Manusia biasa. Saul adalah manusia biasa. Tetapi somehow dia dipilih oleh rakyat untuk menjadi raja atas Israel. Dan Tuhan memberkati dia. Yang dilihat oleh Tuhan adalah hati. Bukan penampilan luar. Walaupun rakyat melihat penampilan Saul yang keren, yang gagah, yang tinggi, cakep katanya. Saul dipilih karena elok perawakannya alias ganteng, handsome ya guys. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hatinya. Yang bisa membuat Saul bertahan menjadi raja adalah hatinya. Ketika hatinya mulai berbalik, mulai tercemar, seperti air bersih yang ditetesi oleh air toilet walaupun sedikit, Tuhan tidak berkenan atas Saul lagi. Malah dikatakan Tuhan menyesal sudah memilih Saul. Jadi apa yang membuat Tuhan tidak berkenan atas Saul? Yang pertama, Saul membenarkan perbuatannya. Dia justify perbuatannya dan mengatakan kalau itu buat Tuhan. Ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi rakyat mengambil jarahan itu, kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Padahal Tuhan itu gak berkenan terhadap korban bakaran dan gak berkenan atas korban sembelihan. Buat apa ngasih korban kalau tidak mendengarkan suara Tuhan? Dikatakan bahwa sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Saul tidak bisa membohongi Tuhan. Manusia mungkin bisa dibohongi, tetapi Tuhan tidak. Saul mungkin bisa bilang kepada para rakyat, memberikan pidato, teman-teman semua, para rakyat, ini semua untuk Tuhan. Mungkin orang-orang bisa dibohongi, mungkin orang-orang bisa diubah hatinya, tetapi Tuhan tidak. Tuhan melihat hati, Tuhan bukan melihat bagusnya ucapan, bukan melihat banyaknya korban. Tuhan melihat apakah kamu mendengarkan atau tidak. Yang kedua, Saul ditolak Tuhan, Saul tidak berkenan kepada Tuhan karena
Saul tidak bertanggung jawab. Dia menyalahkan rakyat. Padahal seorang raja harusnya menjadi seseorang yang bertanggung jawab dan mengarahkan rakyat mau kemana, rakyat mau bertindak apa. Seperti yang dikatakan bahwa jika tidak ada wahyu, jika tidak ada raja, jika tidak ada arahan, menjadi liarlah rakyat. Sebetulnya harusnya Saul sebagai raja, dia mengarahkan rakyat mau apa. Bukan dia yang diarahkan oleh rakyat. Dan dia ngomong begini, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Dia nunjuk, itu dia tuh rakyat sih. Rakyat tuh yang bikin aku jadi takut. Rakyat tuh yang membuat aku mau gak mau mengabulkan permintaan mereka. Saul terjebak dalam fear of man. Pelajar, jangan izinkan dirimu terjebak dalam ketakutan pada manusia atau fear of man. Salah satu tanda kita sedang terjebak dalam fear of man adalah emotional dependency. Saul terjebak dalam emotional dependency. Dia terjebak emosinya bahwa dia tidak lagi bergantung pada Tuhan. Tapi dia takut pada manusia. Dia menggantungkan kenyamanannya, ketenangannya, keberaniannya pada persetujuan dari rakyat dan bukan lagi persetujuan dari Tuhan. Waktu kita cari teman, waktu kita cari manusia, sama seperti Saul yang mencari persetujuan manusia, persetujuan rakyat, bukan lagi persetujuan Tuhan, disitulah kita sedang terjebak dalam emotional dependency. Kita harus hati-hati sekali kepada siapa kita menceritakan kedalaman hati kita. Emotional dependency terjadi waktu ada exclusivity, waktu ada hal yang hanya bisa sama orang ini. Dan waktu kita tidak lagi mencari Tuhan, kita membuat orang lain merasa tertolak. Kita bahkan menolak Tuhan. Semua disebabkan karena tidak ada rasa takut akan Tuhan, tidak ada fear of the Lord, dan malah yang ada adalah takut pada manusia. Kita harus membereskan semua selama kita masih pelajar, selama kita masih muda, selama kita masih single. Supaya ketika kita melangkah ke dalam relasi yang lebih serius, kita bisa melangkah dengan ringan karena hati kita sudah beres di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, gak ada yang tahu kapan kita mulai masuk dalam emotional dependency, gak ada yang tahu kapan kita masuk dalam trap itu kecuali diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam trap of fear? Yang pertama, be accountable. Jadilah orang yang terbuka, be transparent, terbukalah. We need other people to help us. Karena ada hal-hal yang kita gak bisa lihat dan kita butuh orang lain untuk menolong kita. Kita, setiap manusia punya namanya blind spot, so we need them. Invite other people, undang guys yang teman-teman yang deket, tolong kasih tahu kalau saya ada salah. Dan kalau misalnya ada orang-orang terdekatmu yang memberitahu kamu bahwa kamu sedang ada kesalahan di sini, ada kesalahan di situ, kamu respon apa sama mereka? Kalau kamu terbuka, kalau kamu merespon dengan baik, artinya kamu sedang dalam kondisi yang oke. Tapi kalau hatimu menolak mereka, artinya kamu sedang dalam kondisi yang kurang baik. Yang kedua, allow God to help you. Izinin Tuhan nolongin kamu teman-teman. Pray to God, berdoa seperti ini. Tuhan tolong saya agar saya menyadari apakah ada hal-hal yang tersembunyi dalam hati saya yang harus saya bereskan. Kadang-kadang kita gak tahu teman-teman. Tapi hati kita ini sangat dalam. Hati kita ini sangat kompleks. So pray to God. Tuhan, apakah ada area dalam hati saya yang Tuhan pengen saya bereskan? Yang ketiga, put others before us. Utamakan kepentingan orang lain sebelum kepentingan kita. Kalau kita katakan bahwa aku mengasihi orang ini, aku mengasihi saudara-saudara seiman, aku mengasihi keluargaku. Teman-teman, all true love based on respect. Gak ada tuh yang namanya karena gue sayang sama lu maka lu harus lakuin semuanya buat gue. Gak ada. All true love based on respect. The fear of the Lord harusnya akan memberikan dampak kepada semua relasi kita dengan semua orang. Dan fear of the Lord itu akan membawa kesatuan. Karena ketika kita semua fokus sama Tuhan, semuanya mengarah ke Tuhan, maka yang ada adalah kesatuan. Tetapi fear of man, takut akan manusia, akan menyebabkan perpecahan. Fear of man will cause division, akan ada perpecahan. Dan kita tahu bahwa love is not about you, but about another person. Fear of man is a trap, it's controlling you. So choose to walk in obedience to God, not because we understand why, but because we know God is the one who speaks to us. Fear of the Lord will bring us to freedom. Freedom from fear of man, freedom from emotional dependency, free from disobedience. Sama seperti Saul, waktu Saul tidak taat pada Tuhan, ada namanya ketakutan,
Ada yang namanya kekhawatiran. Waktu dia mengejar-ngejar Samuel, Samuel tolonglah jangan pergi dari saya. Dia khawatir. Teman-teman, ketidaktaatan membuat kita capek, membuat kita jadinya beban. Dan Tuhan gak pengen kita beban, Tuhan pengen kita ini bebas, Tuhan pengen kita ini hidup dengan ringan. Teman-teman, yang namanya ketaatan pada Tuhan akan membawa hasil, ada intimasi dengan Tuhan. Hari ini kalau hari kamu mengalami hal-hal yang tadi kita bahas dalam firman Tuhan. Kalau hari ini kamu merasa bahwa kamu merasa capek, kamu merasa kamu sedang jauh dari Tuhan. Dan kamu merasa kamu terjebak dalam emotional dependency. Ada 2 langkah. Yang pertama, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak ada kata terlambat karena Yesus bisa membebaskan kamu dari ketakutan itu. Dan yang kedua, terima ada rest dalam Tuhan, ada joy dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami datang ke dalam tahta anugerah-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau melihat setiap hati yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Dan apapun yang ada dalam kondisi yang dalam mereka hadapi hari ini, Engkau mampu untuk mengatasinya. Engkau mampu untuk membebaskan mereka dari setiap kondisi yang mengikat mereka. Hari ini Tuhan, kami mau mengajak setiap teman-teman yang mau menerima Tuhan Yesus. Kami menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kami menjadi anggota kerajaan terang dan kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap teman-teman yang sedang mengalami perasaan-perasaan yang bukan dari Tuhan. Ada fear, ada anxiety, ada stress out, ada depression. Kami berdoa Tuhan bahwa kasih Tuhan yang mengalir, kasih Tuhan yang menyembuhkan, yang memberikan ketenangan, memberikan istirahat dalam hati mereka. Dan biar ada keintiman dengan Tuhan yang melampaui segala akal. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi-Mu lebih daripada apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil dalam apapun yang kau kerjakan. Terimalah berkat Allah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau ada hal-hal yang kalian rasa kalian perlu untuk didoakan lebih lanjut, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang akan siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.